Bagi yang belum ikut gua. Oke. Oke, terima kasih. Berarti sudah pernah ya. Oke. Nah, sebelumnya setelah mungkin yang sudah pernah menggunakan di sini, biasanya videonya itu di-share di mana? Boleh dulu dong komentar. Jadi nanti biar nanti yang mayoritas paling banyak platform apa nanti saya bantu deh. Misalnya YouTube, nanti saya bantu untuk ngedit di YouTube. Misalnya kalau untuk Instagram atau TikTok, nanti saya bantu untuk di Instagram. Yuk, lebih banyak nge-share-nya kemana kira-kira? Di komen aja. Oke, di sini ada Pak Joko, ada Pak Agus. Oke, di IG ya. Oke. Nanti saya kurang lebih nanti mungkin untuk reels saja ya, untuk reels video untuk reels. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar training kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Oke, berdoa saya persilakan. Amin. Terima kasih. Oke, mungkin saya share screen dulu sebentar. Ya teman-teman silakan buka aplikasi KineMaster-nya ya. Oke, ini kelihatan. Yang saya share screen kelihatan? Mungkin bisa sambil di on cam. Ini karena saya soalnya bukanya pakai HP. Soalnya tadi ada gangguan laptop, jadi saya bukanya di sini pakai HP. Sudah dibuka ya. Nah, setelah dibuka, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan buka pengaturan terlebih dahulu. Nah, klik pengaturan atau Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa dibuka, terus kemudian diklik informasi kemampuan perangkat. Nah, ini ya, di informasi kemampuan perangkat. Fungsinya untuk apa? Nah, tampilan akan seperti ini. Fungsinya adalah untuk kita mengetahui kemampuan perangkat kita dalam hal editing. Nah, di sini kan karena saya sudah sudah dicoba short. Nah, buat yang masih baru buka aplikasi KineMaster, silakan klik titik 3 yang kanan atas, kemudian klik jalankan analisis. Oke. Kemudian kita pilih jalankan analisis sekarang. Terus proses berjalan. Ya, mungkin ada yang kesulitan ataupun ketinggalan, di open mic aja nggak apa-apa. Karena kan cuma beberapa orang ini ya, jadi biar lebih enak aja, biar lebih interaktif. Kita open mic aja mungkin. Oke, ditunggu dulu. Yang lain sudah sampai sini? Jadi sambil kalau pakai HP harus buka kanan kiri ini. Oke. Oke, gimana Pak Joko, Pak Agus, Mbak Ari, Pak Andi, Bu Stefani? Oh, sudah masuk ya. Gimana Pak Agus, Bu Ari? Sudah dijalankan, nanti dijalankan seperti ini. Ini masih proses. Sudah, Pak. Oke, baik, Bu. Perangkat saya tidak kompatibel, Mas Adrian. Oh, pakai perangkatnya apa, Pak?
Samsung J7. Tidak kompatibelnya gimana? Nggak bisa download atau nggak bisa buka Nggak bisa atau install, nggak bagaimana? bisa install. Oh, nggak bisa install ya? Kalau nggak bisa install berarti memang di perangkatnya mungkin Pak. Heeh. Oh ya, ya, ya saya Ya ngikuti mungkin aja sambil ya. Nah, ya saya boleh ngikuti Pak, aja nggak dulu. apa-apa. Ya Ah, ya, dilihatin, ya, diikutin makasih. aja. Ya. Ya, oke boleh. Nanti juga ada Takut rekamannya. Nanti kalau menghasilkan misalnya ini, Rangkap Iya, ya. dulu ya nggak apa-apa. Jadi masih berjalan. Oke, dan ya sambil menunggu ini dan bisa dipastikan ya untuk buat informasi juga untuk aplikasi KineMaster ini saya sarankan download dari Play Store. Jadi hati-hati buat teman-teman sekalian apabila menginstal aplikasi KineMaster di luar Play Store karena itu ada di luaran sana itu yang namanya KineMaster Mode atau KineMaster Diamond, itu bisa dipastikan itu software atau aplikasi KineMaster yang sudah di-crack. Nah, yang sudah di-crack itu biasanya tuh rawan untuk hacking untuk masuk ke perangkat kita. Jadi sangat jangan saya sih sangat menyarankan sekali untuk mendapatkan aplikasi KineMaster itu hanya dari Play Store. Di luar dari itu saya tidak rekomen. Nah, ini sudah selesai. Nah, nanti sini kita bakal tahu nih perangkat kita seperti apa, chipsetnya pakai apa, modelnya apa. Di sini saya menggunakan Vivo 1902, terus Android seri 9, dan kinerja kode puncaknya sampai 10 megapiksel. Nah, ini yang sebelah kiri ini sunting dan bagikan itu adalah hasil maksimal yang bisa kita hasilkan dari perangkat kita. Jadi kalau di perangkat saya ini hasil maksimal yang bisa saya hasilkan tuh di angka di 1080 pixel. Nah, jadi kalau saya nanti pas mau mengekspor gambarnya, nah misalnya saya mau mengekspor nanti hasil videonya, nanti bisa di maksimal 1080. Mungkin teman-teman ada yang mungkin di atasnya 4D atau apa, mungkin bisa di komen dulu kalau di sini ada yang ngikutin di tampilannya apa. Boleh kita diskusi dulu. Di sini ada yang chat, Pak, bisa minta ID passwordnya, mau saya ganti ke laptop. Oke, sebentar. ID passwordnya ya. Apanya Mbak Ari? Itunya aja Mbak, dan pesan yang saya kirim itu langsung masuk aja ke laptop. Bisa kok. Kalau enggak sebentar. Sudah close ya Mbak Ari? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, terus untuk yang di sebelah kanannya ini, contoh jumlah lapisan video. Itu apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah lapisan, atau kalau mungkin bahasa editing ya, bahasa orang edit itu bilangnya itu layer. Nah, layer atau lapisan yang bisa digunakan di perangkat kita. Nah, kalau di sini kan untuk file yang file yang dengan ukuran 1080 pixel itu bisa maksimal 2 kali layer. Jadi 1, 2 atas bawah gitu kan, 2. Nah, kalau misalnya videonya itu 720 pixel itu bisa sampai 4 kali layer, bisa 4 layer gitu. Nah, sama juga nih yang 540 pixel itu sama juga bisa buat 4 layer. Ini untuk perangkat saya. Jadi perangkat teman-teman mungkin ada yang mungkin HP-nya lebih canggih, itu bisa di atas ini mungkin. Kalau sini saya standar. Ya, bisa standar. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Sebelum saya lanjut, ada yang boleh tanyakan dulu? Open mic aja nggak apa-apa. Kalau yang chat, ada yang chat kah? Oke, ada yang chat ya. Oke, kita lanjut kalau nggak ada yang mau bertanya. Nah, kemudian kita close. Nah, di sini, nah kalau misalnya teman-teman baru pertama kali buka dan belum pernah ada proyek, nah proyeknya di sampilan ini itu bakal kosong. Nah, di sini karena saya sudah ada beberapa kali membuat proyek, jadi di sini sudah banyak nih hasil editing yang pernah saya buat. Ini ada banyak saya awal. Ini proyek saya. Terus kalau ke bawah di sini ada toko aset. Nah, toko aset ini adalah tempat kita mau mendapatkan aset-aset yang ada di KineMaster, misalnya lagu, sound, atau nanti mau nyari stiker atau mau nyari background itu di toko aset. Nah, kalau ini sosial medianya KineMaster, terus ke bawah, nah ini aplikasi yang direkomendasikan. Ini ada Bitching, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebelah kanan atas dapatkan proyek. Ini adalah proyek yang sudah dibuat oleh para editing video yang menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menggunakan proyek yang sudah ada bisa menggunakan ini. Dia bisa kalau misalnya mau iseng-iseng mencoba ngedit sendiri bisa menggunakan ini. Nah, tapi sekarang untuk saat ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya membuat baru. Oke, ini kita klik bukan buat baru ya. Kita klik buat baru. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Ini kalau kita geser ke atas, nah ini kita bisa masukkan nama proyeknya apa. Kita tuliskan dulu nama proyeknya di sini. Kelas editing video basic 26, benar ya, 26 Juli, Januari 2022. Oke, sudah. Nah, ke bawah ini ada rasio aspek. Nah, rasio aspek itu adalah ukuran yang mau kita buat. Nah, di sini ada rasio aspek 16:9. Nah, ini rasio aspek untuk video YouTube. Nah, kalau yang 9:16 ini biasanya bisa untuk Reels Instagram, terus Instagram juga bisa untuk IGTV, terus untuk short WA, short YouTube bisa, untuk TikTok juga bisa yang ini, untuk TikTok juga bisa, dan untuk story WA juga bisa. Nah, kalau yang ini yang 1:1 ini diperuntukkan untuk eh, postingan di Instagram, feed Instagram. Nah, kalau yang 4:5 nih IGTV. Nah, kalau yang 3:4, 4:3, terus 2,35:1 ini biasanya untuk videotron atau untuk presentasi menggunakan proyektor. Jadi saya jarang menggunakan ini karena memang kalau tujuan untuk sosial media hanya 4 rasio aspek ini yang saya gunakan. 16:9, 9:16, 1:1, dan 4:5. Breakout room-nya mana nih? Gimana? Halo, iya. Gimana tadi? Oke, lanjut ya. Oke, terus di bawah ini ada mode tampilan foto. Nah, mode tampilan foto ini adalah kalau saat kita memasukkan foto, nanti tuh fotonya bakal taruh di mana. Nah, kalau di feed ini berarti di tengah-tengah antara atas dan bawah. Kalau yang fill ini benar-benar di tengah antara atas bawah dan kanan kiri. Kalau auto ini ngacak. Nanti saat kita masukkan media foto, nanti foto yang ada dalam itu ngacak. Terus ini ada durasi foto. Durasi foto ini adalah berapa durasi foto yang mau kita tampilkan. Nah, biasanya saya kalau mau membuat video yang dari beberapa foto terus dijadikan video, itu biasanya saya menggunakan durasi foto 1 detik. Jadi 1 detik misalnya ada 100 foto gitu ya. Jadi nanti 100 foto dimasukkan ini, terus dibikin 1 detik, nanti semua foto itu terkesan kayak bergerak. Itu ada. Bisa seperti itu. Nah, sama nih durasinya juga saya bikinkan 1 detik biasanya untuk kalau misalnya mau bikin video. Jadi kalau misalnya mau bikin video yang agak lama, ini bisa diatur sesuai kebutuhan.
Terus paling bawah ini ada info proyek. Nah, info proyek ini kalau misalnya teman-teman dapat dapat apa ya? Dapat file dari mungkin dari instruktur lain atau nanti dari saya itu yang filenya itu bisa teman-teman langsung pasangkan di sini. Jadi proyek itu yang sudah dibuat. Jadi kalau misalnya apa ya? Jadi teman-teman nggak perlu bikin proyek dari awal. Nah, proyeknya itu sudah disediakan, nanti tinggal impor proyeknya, nanti pas sudah diimpor, nanti proyeknya tinggal diedit aja, terus menggunakan impor proyek. Contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, karena di sini kita ada request yang komen itu untuk Instagram, dan di sini saya membuatnya 9:16. Oke, jadi nanti bisa untuk Instagram, bisa untuk TikTok, terus juga bisa untuk YouTube, buat short YouTube. Oke, kita pilih ini. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu, bisa di chat atau mau di open kamera boleh, open mic, silakan. Oke, belum ada ya. Oke, jika sudah, nah ini kita udah pilih 9:16, kemudian kita klik berikutnya. Nah, setelah kita klik berikutnya, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi banyak sekali ya. Kalau di tempat saya ini kan sudah banyak nih foto-fotonya, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita akan membuat intronya dulu. Ini saya akan masukkan aset gambar. Nah, di sini saya pilih yang ini saja. Bebas ya teman-teman. Jika di sini mau mencari dulu bisa menggunakan ini, toko aset yang gambar toko ini. Loading. Nah, di sini teman-teman silakan pilih asetnya mau yang mana untuk background gambar. Bisa variasi di sini. Oke, nah di sini saya pakai ini. Nah, karena tadi durasinya 1 detik, nah di sini saya mau panjangkan sedikit. Nah ya, ini yang atas ini, yang garis yang ada angka 000, terus saya geser angkanya nambah, itu namanya adalah timeline. Nah, timeline, jadi nanti kalau saya bilang ke timeline ini, nah tandanya itu yang nomor yang atas ini ya. Nah, ini kan timelinenya dari 0 sampai ke 980 atau 1 detik. Nah, di sini saya panjangkan dulu durasinya. Saya panjangkan sampai ya bikin 3 detik lah ya. Sesi saya bikin 3 detik. Saya geser 3 detik. Nah, 3 detik. Oke, kemudian di sebelah kanan atas ini kan ada lingkaran nih. Yang atas itu ada media, yang kanan itu ada audio, di bawah itu ada di sebelah kiri ada lapisan. Itu fungsinya untuk apa sih? Nah, media itu adalah kita untuk memilih media mana yang mau kita masukkan ke dalam layer. Nah, ini layer nih namanya nih. Ini yang tampilan atasnya namanya layer 1. Terus yang sebelah kiri itu lapisan. Kita mau kasih lapisan apa sih? Jadi nanti masuk ke layer kedua. Misalnya di sini saya contohkan saya mau masukkan teks. Nah, teks misalnya training video editing. Nah, ini masuknya di layer kedua. Training video editing. Editing basic. Yang bisa sambil diikutin ya mungkin teman-teman. Nah, di sini kan karena ini sudah terlanjur saya keluar ya. Ini bisa kita edit teksnya. Edit, kita klik dulu objeknya. Nah, ini kita klik, terus kita edit. Belakangnya kita tambahkan basic, plus video editing basic. Nah, seperti ini. Jika mau ganti warna, saya pilih yang warna, diganti warnanya. Terus misalnya mau dibikin di modifikasi seperti ini juga bisa. Nah, bisa
bisa dikreasikan. Terus misalnya mau diberikan besar, bisa seperti ini. Nah, jadi dibikin outline, bisa. Oke, seperti ini. Nah, ini lapisan. Nah, kalau yang rek itu adalah untuk merekam suara kita. Jadi kalau kita mau masukkan suara, bisa klik rek. Nanti seperti ini. Tes 1, 2, 3. Nah, nanti akan seperti ini, maka jadi suara kita akan masuk. Oke, kedengaran ya? Suaranya kecil sekali. Oke, suara saya masih kedengaran ya teman-teman ya? Halo? Tes? Halo teman-teman? Suara saya masih kedengaran? Masih. Oke, baik. Masih jelas? Masih terdengar jelas? Jelas. Jelas ya, Pak? Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi yang rek. Terus audio ini kita nanti memasukkan lagu. Cuma ini nanti terakhir aja. Setelah kita selesai, biasanya saya masukkan audio itu setelah video sudah benar-benar selesai diedit. Karena audio itu nanti bakal mempengaruhi itu komposisi nanti pas saat kita mau naruh part-part ini lagunya mau sampai mana ya. Jadi kalau saya sarankan awalnya itu kita edit dulu videonya. Baru terakhir kita masukkan audionya. Itu kalau saya. Ini kalau teman-teman mungkin saya maunya masukin audio dulu, itu nggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau saya selalu audionya itu di terakhir. Oke, nah ini sudah. Ini tulisannya. Saya mau tambahkan lagi lapisan ketiganya. Sekarang tanggal 26 di teks 26 Januari 2022. Nah, ini saya taruh di bawah nih. Dibesarkan sedikit. Nah, dan kita ganti warnanya di sini. Besar di sini saya mau bikin bersinar. Nah, akan bersinar seperti ini. Oke, nah, kelihatannya orange saja. Orange sama. Oke, nah ini saya fotokan. Nah, ini kalau di play, ini kan cuman diam ya tulisannya. Nah, supaya terlihat tidak, supaya kita bikin dia nggak kaku, ini kita bikin animasi masuk. Kita berikan animasi masuk. Ini bisa dipilih. Ini saya menggunakan yang memudar. Animasi masuknya memudar. Kemudian animasi keluarnya saya buat juga memudar. Nah, kalau untuk yang bawahnya, saya animasi masuknya yang geser ke kanan, kemudian back. Untuk animasi keluarnya, kita geser kanan juga. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Itu. Kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke isi. Nah, di sini karena saya belum ada materi videonya, jadi kita bisa menggunakan fitur yang ada di KineMaster. Nah, itu yang menggunakan lingkaran merah yang tengah ini. Dan teman-teman juga bisa perhatikan ya. Ini kalau misalnya aplikasi KineMaster-nya itu bajakan, pasti warna itu bukan seperti ini. Warnanya itu bisa hijau, biru, atau yang lain. Itu sudah dipastikan itu KineMaster bajakan. Nah, kalau yang asli itu warnanya seperti ini. Nah, ini bisa digunakan. Ini bisa kita gunakan untuk merekam. Nah, di sini saya akan merekam. Sebentar saya rekam, klik. Nah, di sini ada kamera dan perekam. Di sini akan perekam. Ya, kurang lebih 5 detik lah ya. Untuk kenalan. Rekam, perekam kamera. Oke, dipaskan. Halo, Assalamualaikum.
Perkenalkan, nama saya Adrian Nurtantio, saya adalah instruktur KineMaster. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya sedang mengisi di acara editing video basic bersama teman-teman di kelas VIP. Bagi teman-teman yang lain yang mengikuti, bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan ini, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Nah, kurang lebih seperti itu rekamannya. Nanti bisa, nah, setelah direkam, video akan langsung masuk ke sini. Nah, tadi kan saya ada sedikit blipet itu yang ngomong ya. Nah, itu bisa kita lihat lagi videonya, terus nanti kita edit. Nah, ini biasanya saya gunakan ini kalau misalnya saya mau membuat vlog ataupun mau buat video yang sifatnya dadakan, itu biasanya saya menggunakan ini. Jadi lagi jalan kemana, mau pergi kemana, terus ada lagi mau ngomong ini nih, yaudah rekam langsung aja pakai HP, terus editnya pakai ini. Nah, ini saya lihat dulu videonya. Nah, di sini ya. Oke, sampai sini. Nah, kan tadi saya ingin memotong nih. Memotong di timeline 15.14.968. Nah, ini cara memotongnya. Teman-teman silakan klik video ini. Nah, ini terus kemudian pilih yang gunting. Nah, di sini ada 4 di sini ya. Pangkas ke kiri playhead itu adalah kita untuk memotong bagian sebelah kiri. Jadi kalau saya klik ini, nah yang sebelah kiri itu yang akan hilang. Kemudian kalau balik ke 15. Kemudian kalau yang pangkas ke kanan playhead itu yang sebelah kanan yang akan hilang. Nah, gitu. Terus kalau misalnya kita pilih yang bagi di playhead itu akan membagi dua. Nah, ini kalau saya klik yang bagi di playhead, ini akan membagi jadi dua. Oke, itu akan membagi jadi dua. Terus kalau yang jika pilih yang bagi dan sisipkan bingkai beku, itu saat kita klik, nanti itu video akan terbagi menjadi dua. Dan di tengah-tengahnya itu ada potongan screenshot. Jadi pas sebelum kita mengganti ini pojok ini, nanti itu akan di screenshot dan screenshotan itu kan menjadi foto di tengahnya. Nah, screenshot. Ini biasanya metode ini saya gunakan kalau misalnya saya udah bikin video nih, oh ternyata frame-nya itu masih kurang. Nah, saya menyiasatinya itu biasanya seperti ini. Saya bikin, saya bekukan dulu, apa tadi ya namanya, saya pilih yang bagi dan sisipkan bingkai beku. Itu biasanya strategi saya kalau misalnya frame-nya kurang, apa ya, frame-nya kurang, videonya kurang panjang. Biasanya saya manfaatkan seperti itu, mensiasatinya. Oke, ini kita back. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk masalah motong-memotong. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu ya editnya. Oke, di sini saya potong bagi dua dulu. Kita lihat dulu ke depannya. Nah, kan mulai dari sini lagi. Nah, saya mau ngambil yang sebelah kanannya aja. Jadi yang sebelah kiri saya hilangkan, saya klik, terus kemudian pilih gunting, pangkas ke kiri. Nah, setelah di play, yang seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah, itu video untuk bagian intinya. Oke, nah ini saya potong lagi sedikit. Nah, yang terakhir kita bikin untuk outro-nya. Penutupnya, ini warnanya ini, penutupnya saya kasih pilih media.
kemudian aset gambar lagi. Ini saya ingin menggunakan yang ini saja. Ininya di 1 detik. Ini saya mau bikin 5 detik juga. 5. Nah, ini 5 detik. Oke. 5 detik. Oh iya, terus sama sedikit tambahan ilmu buat teman-teman. Misalnya teman-teman mau bikin Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Pak Agus. Cek cek cek. Suaranya dihidupkan Pak Agus. Ya, selamat malam Bu Oh Novita. iya. Gimana Bu? Tadi Pak Adrian meeting nggih? Karena sinyal nggih. Ya, sini apa enggak di partisipan itu cuma 2 aja tuh Bu. Oh iya Di toh. tempat saya partisipan cuma 2. Ya, Ibu sama saya kalau gitu masa berdua. sebentar. Saya jawab dari Bu Ari dulu. Tadi baru saya tinggal sholat. Sebentar. Join live meeting. Tidak ada ininya ya. Bentar. Tidak ada.
Ini udah sampai mana, Pak? Nggak kedengeran, bukan hilang, cuman berdua. Tadi belajarnya sudah sampai mana? Anunya, editingnya. Editingnya Iya. itu sampai motong terus apa gitu, membekukan freeze apa itu. Oh ya. Breakout room-nya tinggal Budina sama Pak Adil. Oh ya, saya lanjutkan ya Pak Agus ya. Nih, Sebentar, ini saya siapkan dulu perangkatnya. Ini ada yang minta ID password. Saya mau ganti ke laptop. ID password carinya di mana ini? More. Pak Agus on YouTube streaming recorder chat. ID password lihatnya di mana ya ini? itu tuh Bu, dari Pak Diki Jos itu tuh. Iya, ini soalnya bentar. Kalau Ibu keluar dulu nanti kelihatan. Keluar, masuk gitu, diklik yang panah ke bawah. Oh, tadi barusan, nah itu kelihatan. Cuman passwordnya lupa. Iya nih, ini baru cari passwordnya. Passwordnya kemana ini? Oh ini ada nih. Join meeting password. Ada ini sebentar. Copy. Paste. Oke, Pak Agus dari Semarang, tidak jauh dari rumah saya ya. Iya, Semarangnya mana, Pak? saya di perumahan Pasadena, Pasadena. Rapia, Kabupaten atau kota Semarangnya? kota. Oh, kotanya, ibu kota provinsi. Hujan nggak Pak sekarang? Enggak, Pak. Ibu, terang benderang. Terang benderang. Makanya sinyalnya cetar membahana ya Pak ya. Tidak ada masalah. Ya. Oke, sebentar. Tadi baru saya tinggal sholat. Bentar ya Pak ya. Sekarang 3 partisipannya. Ya ada Pak Adrian nih. Pak Adrian gimana Pak Adrian? Bisa monitor? Kok hilang langsung? Halo, Jadikan Ya. co-host. baru masuk. Tadi sempat hilang koneksi. Sudah Ya. pada bubar ya? Bentar. Maaf nih Co-host. Tadi koneksinya. enggak apa-apa. Tadi baru saya tinggal sholat Pak. Jadi saya nggak tahu ada masalah Oh, sinyal. iya. Loh, Solo kan nggak hujan Pak. Tempat saya hujan, Mbak. Di mana jenengan? Solo Madu. Oh iya ding, ada hujan rintik-rintik terdengar dari sini. Iya, di sini hujan masih deras ini. Oh gitu. Solo Madunya mana Pak Adrian? Gedongan, Pak. Saya ada saudara di Gajahan. Gajahan ini, Mbak Luarti. Balarti. Dekat rumah saya itu Pak. Oh bukan. Bukan yang di itu loh, Karanganyar. Ikutnya Kabupaten Karanganyar. Oh, Karanganyar ini, Pak. Karanganyar yang arah kota ya? Ya, enggak, Gajahan itu deket sama bandara itu loh. Oh, iya, ke arah Bolon. Ya, Colomadu itu kan ada apa ya? Iya. Ada desa namanya Gajahan itu kan. Oh iya, masih. Perempatan, nah itu ngiri. Oh, enggak, itu masih sana, Pak. Saya masih perbatasan sama kota barat. Bukan kota barat. Batas kota. Ini Pak Adrian bisa ngajar nggak nih? Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Ini Lanjut ada oh udah masuk. Ya udah saya off ya. Monggo Ya. silahkan. Oke, lanjut Pak Agus. Ya, kan di tempat saya cuma ada 3 ini partisipan. Lainnya kok nggak ada. Terus tadi. waktu Pak Adrian ini di Kin Masternya nggak nampil. Oh, nggak Jadi, nampil? iya, kita cuma bertiga ini. Dilihat di partisipan itu kok 3. Lainnya nggak kelihatan semua. Oh iya, oke, nggak apa-apa Pak. Ini saya lanjutkan ya. Saya Iya. share screen. Oh, tadi yang
Pak Agus yang ini ya, tadi yang HP-nya nggak support Pak ya? Ya, gimana? Yang HP-nya tadi nggak support ya Pak? Ya, ya Oh iya. sebetulnya support juga. Cuman kalau mau ngikuti dengan KenMaster kan KenMaster itu untuk apa pakai HP. Tapi kalau Hmm, pakai itu kan nggak bisa, ya bisa tapi harus disetting. Oh Jadi gitu. kan dua, satu meetingnya apa Zoom-nya pakai laptop, Mm-mm. ininya pakai HP. Jadi bisa ngikuti. Oh gitu. Oke. Iya. Ya, oke nggak apa-apa Pak. Ini saya lanjutkan lagi ya. Soalnya kan ini direkam nih. Nanti biar nanti masuk ke rekaman gitu. Oh gitu, boleh boleh ya ya. Saya lanjutkan, nggak apa-apa. Cuma bertiga di sini nggak apa-apa. Nanti saya nanti kerekam. Oke, saya share screen lagi. Mana tadi? Oke, masuk Pak videonya. KineMaster masuk Pak. Ya, ini biru aja. Iya, ini ya, benar ya. Sudah masuk ya. Biru Oke. ya. Oke, nah ini kita lanjutkan. Dari sini, setelah kita masukkan gambarnya yang terakhir, ini fungsinya adalah untuk outro. Nah, Ya. kalau misalnya ini nanti mau di-upload di YouTube, nah ini nanti bisa masuk ke kategori short YouTube. Nah, syarat kategorinya apa ya? Syarat untuk menjadi short YouTube itu video harus di bawah 30 detik. Nah, ini kan di timelapse-nya ini kan timeline-nya ini kan cuma 27. 27. Nah, ini masih masuk. Jadi kalau saat kita upload nanti akan masuk jadi short YouTube. Nah, kalau di Reels IG ini juga bisa jadi Reels IG. Dan kalau untuk di Reels IG itu ini kalau untuk nyari traffic nanti lebih cepat menggunakan Reels IG sama short YouTube. Itu kalau mau nyari traffic di awal. Ini biasanya strategi saya untuk mendapatkan viewers. Wow, kan ada syaratnya tuh untuk monetize YouTube itu syaratnya minimal ada 4.000 jam tayang. Nah, biar dapetin jam tayang itu biasanya saya menggunakan strategi ini untuk mencari follower, mencari subscriber sama viewers di bawah 30. Oke, setelah Oke. sampai sini, nah kita bikin outro-nya. Saya di sini saya buat lapisan teks, kita buat terima kasih. Terima kasih. Oke. Nah, ini kan di sini saya buat 6 detik aja deh. Saya buat 6 detik. Dan nanti setiap kalimat itu akan muncul setiap 2 detik 2 detik. Nah, caranya hampir sama. Ini kan total ini kan 6 detik ya. Total tulisannya. Nah, ini kita geser. Nah, ini kan mulai dari 22 timeline 22.713. Ini kita geser jadi 24.71. 22 24 geser titik 71. Nah, kurang nggak apa-apa. Terus kemudian ini kita potong dulu. Kita klik tulisannya, terus kita klik gunting, bagi di playhead. Nah, ini jadi bagi 2. Terus kemudian kita geser lagi. Nah, ini kan 24.68. Berarti ditambah 2 detik jadi 26. 26,68. 26,68. Nah, oke. Nah, di sini kita klik gunting lagi, kemudian bagi di playhead. Nah, setelah itu baru diganti tulisannya. Nah, yang pertama sudah benar ya, terima kasih. Tengahnya kita ganti, terima kasih. Nah, salah, kita klik, kemudian kita pilih edit, yang kanan sebelah menu ini. Nah, edit, terima kasih. Ganti setelah menonton. Setelah menonton. Nah, ini kita kecilkan. Nah, ini tulisannya kepanjangan, atau enggak kita enter saja. Enter. Nah pas
Terus klik dan di enter di subscribe ya. Nah, di subscribe ya. Tanda seru, kasih tanda seru. Oke, nah nanti tambahnya seperti ini. Seperti detik ganti. Dan itu juga kalau mau dikasih transisi, nah ini udah jadi ya, udah selesai. Kemudian kita kalau mau mau masukkan transisinya di video di awalnya, nah ini ada tanda plus ini, kita masukkan transisi. Nah, di sini kita pilih transisinya ya, kecuali kegiatan. Oke, nah ini kan tulisannya keluar nih. Ya. Nah, ini kita bisa potong dulu. Jadi sebelum saat ini ganti, ini kita hilangkan dulu. Bawah, kita paskan dulu yang atas, geser ini pas mau pesawatnya ini mau masuk ke tulisannya, kita geser. Nah, sebelum masuk sini, kita potong yang bawah. Potong, nah ini akan potong, terus yang bawahnya, yang layer ketiga, tulisan di layer kita klik, terus kita potong. Nanti tampilannya seperti ini. Mas Joko suaranya hilang. Suaranya. Gimana, Pak? Tadi hilang suaranya. Oh ya, suara ininya masuk, Pak? Suara videonya masuk, Pak? Ini. Suara videonya kedengaran nggak, Pak? Enggak. Oh, suara videonya nggak kedengaran ya? Enggak. Oke, nanti bisa dilihat di rekamannya ya. Oke, nah ini diedit. Ya, setelah ini, nah ini pas terakhirnya kita beri transisi lagi. Transisinya di sini kita klik. Oke, nanti ini kita geser. Sebentar. Oh, keluar. Keluar. Nah, kita geser. Ini kita, nah pas di sini kita geser. Nah ini kalau digeser, sampai bunyi geter, itu tandanya sudah pas di garis merahnya. Nanti kalau misalnya mau dipepetkan sebelah kanannya, ini geser kanan, ini mentok, terus kemudian kita klik yang bagian hitamnya, hitam di sebelah atau di mana sampai ini ya keluar. Nah, terus kita klik objek yang sebelah kanan. Oh enggak, kita tekan. Nah, setelah ini kita klik, terus yang objek yang sebelah kanan kita tekan, kita geser. Nah, biar pas. Jadi nanti pas di play seperti ini. Nah, langsung berubah lagi. Ini sama, sebelah kanannya juga kita geser. Nah, dia akan seperti ini. Oke, ini suaranya tidak masuk ya sebentar. Ya, belum masuk. Kalau suara videonya berarti nggak kedengeran, Pak ya? Ya, enggak kedengaran. Sama sekali, Pak ya? Sama sekali. Sama sekali, sebentar. Tapi untuk ininya apa? Gimana, Pak? Untuk tanda ada suara itu ada, tapi untuk voice-nya ini yang di laptop ini nggak keluar dia. Yang tanda hijau itu kalau orang ngomong kan keluar-keluar gitu toh. Tadi ada. Ini nggak, tetap belum keluar.
Ini saya play, Pak. Ini kedengeran nggak suaranya? Tidak, nggak tahu ngomong apa ini, nggak tahu. Nggak kedengeran ya? Iya. Nggak. Oh iya, nih kenapa ya? Atau karena harus pakai device lain ya? Soalnya ini saya online-nya Zoom-nya Di juga anu pakai dulu toh ini. Pak, dilihat itunya apa, dipisah suaranya itu toh. Di apa namanya? Sebentar, Kan sebentar. ada untuk memisah suara itu. Nah, ini soalnya Nggak kedengeran. iya, biar kedengeran gimana ya? Sebentar, saya launching. Oh, kok malah coret. Oke, ini kalau saya masukkan audionya dulu. Oke, sebentar. Oke. Ini juga nggak kedengeran nggak? Tidak, tetap belum keluar. Tetap belum ya, sebentar. Biar kedengeran. Saya login 2 HP deh. Login 2 HP. Nah, itu hijau, enggak keluar suaranya, enggak keluar. Tapi yang untuk display L sama R itu dia bergerak-gerak. Artinya ada suaranya sebetulnya. Cuman kok enggak keluar ke sini. Oh iya. Sebentar. Oh, tetap nggak bisa. Itu kok memanggil. Mungkin Mungkin setting. outputnya ya HP masuk ke laptop mungkin Mas Adrian. Betul. Feedback Pak, suaranya apa? Apa? Iya, feedback Berecho. suaranya. Ya, pakai 2 mungkin. Settingannya Belum keluar, belum. iya, kalau dari HP gimana ya? Harusnya kalau pakai HP justru langsung masuk. Ini enggak. Settingan, ntar saya buka settingan HP-nya. Audio, setting, audio. Terus
Nah, ini tambah penumpang. Ada Pak Joko Ya. masuk, Mbak Win masuk, Mbak Win. Tapi suaranya kok belum keluar, Pak. Yang luar ya? Belum. Belum Mas. Tampilan apa? Zoom yang personilnya. Yang Ken Masternya tadi hilang. Oh, kira master hilang, bentar ya. Ya, Ken Masternya tampilannya bukan. Tampilannya hilang. Oh, iya. Share screen. Nah, ini mamahnya sama. Dah, ini keluar. Oke, ini masuk ya. Suara saya Masuk. feedback ya? Enggak ya? Ya, Oke, nah ini kedengeran coba nggak? videonya masuk enggak tuh? Enggak masuk. Itu yang di volumenya kok tulisannya memanggil ya, yang dinaikkan. Nah, itu Yang keluar mana? di display L sama R. Itu keluar. Oh, iya. Sebentar, ini apa soundnya ya? Ya, soundnya ini mungkin ini device-nya itu loh. Mm-mm. Nah, ini medianya harus notifikasi. Oke, nggak kedengeran ini. Ya, Sebentar. tapi keluar kayak kecil banget ya apa Kecil banget suara. ya. Ya, tapi Betul. suaranya suara ini loh yang apa kayak apa ya? Susah. Oke, sebentar. Ini kalau saya ekspor ini. Bentar, coba saya ganti device dulu. Ya. Kalau ganti device bisa nggak? Nggak kedengaran suara apa kayak apa ya? Hujan. Nah, sekarang sudah. Tadi Ya, ya. Pak, bentar. Ini saya lagi pindahin. Oke. Lagi Kami mindahin. tunggu. Sabar menanti. Lagi mindahin ini, Pak. Suaranya biar terdengar. Gimana? Sebentar. Apa no ban panas? Tidak bodoh. Diunduh. Sini. Berkas internal.
File Manager. File unduh. Kita selain. Lokal. Unduh. Dua satu. Ya. Oke, kirim, berbagi. Terima kasih. Oke. Halo Mbak Novita, bisa minta tolong Mbak? Halo Mbak Ya, Novita, ya, siap. nomor saya yang ini, akun saya yang ini tolong dijadiin co-host Mbak. Ya, sebentar. Kasih. Host. Solo Adrian ini ya? Iya, Sudah, oke sudah, makasih. sama-sama. Oke, ini akan saya coba ya pakai HP saya yang satunya. Cuman ini mohon maaf kalau tampilannya beda karena yang satunya ini pakai iPhone. Oh gitu ya. Tampilannya agak beda mungkin nanti. Oke, namanya Zoom, mikrofon, hidup. Share screen. Oke. Suara saya masuk ya? Masuk. Oke, share screen-nya sudah ganti ke KineMaster. Sudah. Oke, nah ini sedikit gambaran nih. Ini bedanya kalau pakai iPhone sama Android. Kalau di iPhone itu di pengaturan itu nggak ada cek informasi itu nggak ada kayak tadi itu kan kalau yang pakai Android itu ada. Hilang, suara hilang. Halo, cek. Ya, dengaran. Ya. Nah, kalau di iPhone tuh nggak ada tadi informasi kemampuan perangkat nggak ada. Jadi bedanya itu kalau di iPhone. Ya. Jadi nggak perlu bingung. Nah di sini tadi saya udah pindahin asetnya. Semoga di sini bisa ya. Nah di sini kita buat baru. Kita geser ke bawah. Import KineMaster. Telusuri. Mana tadi ya? Kine. Oke, ini kita simpan file iPhone KineMaster. Oke, semoga bisa.
Nah, ini tadi saya import file ini dari HP saya yang sebelumnya. Nah, jadi tinggal kalau misalnya mau pindah-pindah tinggal kirim aja ekspornya. Contohnya seperti itu. Nah, ini kan. Nah, kalau misalnya ada file yang belum diunduh, ini kita unduh dulu. Biar apa? Nanti biar file yang ada di file sebelum kita import di file yang sebelumnya itu bisa ke import di sini. Nah, ini setelah diinstal semua baru klik edit. Nah, tambahan Untuk transaksiannya itu Pak ya. Iya. Jadi ini saya cuma pindah Tapi gambarnya kebalik Pak. Gimana, Pak? Gambarnya kebalik di ininya kebalik. Di Kenmasternya itu kan ada timeline yang di atas. Tapi kalau gambar videonya yang tampil itu mungkin enggak. Tapi di timelinenya ini gambarnya kebalik. Oh iya. Kalau kelamaan pusing loh Mas. Iya. Ya, kalau di sini tampilannya kebalik betul, tapi yang penting kan di layarnya, halo? Enggak, iya di layarnya bagus. Cek suara saya masuk ya? Masuk. Oke. Ini coba saya kalau play. Perkenalkan nama saya. Videonya masuk nggak? Sudah keluar. Suara videonya masuk Pak ya? Masuk. Ah iya, berarti settingan HP-nya Cuman tadi. gambarnya yang di timeline-nya kebalik. Kebalik, iya betul. Karena Suara tadi saya ngerekam. masuk. Karena Nggak saya pusing, ngerekamnya Mas. tadi. Ya nggak usah saya lihat Pak. Saya tutup aja. Yang penting yang lihat. Tapi video atasnya kan ini nggak kebalik. Enggak. Ya. Gitu. Kita lihat yang atas saja. Ya karena mungkin ini karena device saya yang sebelumnya itu beda. Maka itu kadang beda device. Dia kan tadi kan yang sebelumnya kan saya rekamnya tuh di Android. Nah ini kan saya menggunakan iPhone. Jadi mungkin ada perbedaan di situ. Terkadang ada perbedaan, tapi ya nggak jauh-jauh banget lah perbedaannya. Ini hanya ini doang yang kebalik. Coba di play dia keluar enggak? Coba ya kita play nah contohnya seperti itu. Bismillah. Nggak mau play. Terus jadi tidak mau ngeplay, tadi mau ngeplay. Enggak jalan di play, enggak jalan itu. Jadi nggak mau ngeplay ya. Nah, plus tuh. Tutup. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Adrian Nurtantio, saya adalah instruktur KineMaster. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya sedang mengisi di acara editing video basic bersama teman-teman di kelas VIP. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan ini, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya seperti itu. Tadi di sini ada potongan. Suaranya jelas. Ya. Oke, nah baru kita masukkan audionya. Oke, kita masukkan sampai. Perkenalkan nama saya Adrian Nurtantio. Kan suaranya kebentur sama suara biasanya. Nah di sini musiknya kan. Ya kita turunkan musiknya pas masuk ke suara orangnya. Caranya audio soundnya kita klik, kemudian kita pilih amplop volume. Ini perhatikan gambarnya ya, karena di sini saya pakai iPhone, kadang berbeda dengan yang di Android. Mungkin tadi kan agak beda nih selama yang di Android. Jadi di sini nanti perhatikan gambarnya. Nah di sini saya
pilih yang amplop volume, kemudian di sini kita tambah, kemudian geser ke kiri dikit, terus kita tanda plus. Nah, kemudian kita geser ke akhir suara orangnya. Coba akhir suara orangnya sampai ke sini. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Sampai sini. Assalamualaikum. Nah, baru amplop, volume amplop, kita tambah, kemudian kita geser lagi ke kanan dikit, kita tambah lagi. Nah, nanti titik yang sebelah kiri ini itu kita turunkan ke 10%. 10 atau 15%, pokoknya sampai sekiranya suara backsound-nya itu tidak mengganggu suara manusianya. Jadi ini kita 10. Nah, kita play. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Adrian Nurtantio, saya adalah instruktur Kinemaster. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya sedang mengisi di acara editing video basic bersama teman-teman di kelas VIP. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan ini, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Oke, sudah selesai. Ini mau dipanjangin lagi juga boleh. Panjangin, nanti pas saat sudah selesai. Jadi pas saat mau endingnya ini, suaranya kita hilangkan. Jadi sama seperti tadi, kita klik envelope, kita tambahkan, plus, kemudian kita geser ke kiri dikit, kita plus, nah sebelah kanan ini kita nolkan. Nanti akan hilang suaranya. Kita dihilangkan, klik kita potong, pilih soundnya, pilih gunting, kemudian potong ke kanan playhead. Nah, oke, sudah tutup. Terus kemudian kalau misalnya mau masukkan logo, misalnya mau ada logo brandnya, kita bisa masukkan di sini. Taruh di kiri atas. Caranya kita pilih lapisan, kemudian pilih media. Nah, ini perbedaannya di sini antara Android dengan iPhone. Tampilannya akan berbedanya di sini. Oke. Ini kemudian kita pilih saya masukkan logo Level Enterprise, taruh di kiri atas, kemudian kita panjangkan sampai belakang. Masuk. Perkenalkan nama saya Adi. Bikin animasi masuk, geser ke kanan. Kemudian kita back, kita pilih animasi keluar, geser ke kiri. Jadi, seperti ini. Perkenalkan nama saya Adrian Nurtantio, saya adalah instruktur Kinemaster. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya sedang mengisi di acara editing video basic bersama teman-teman di kelas VIP. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan ini, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Oke, itu tadi cara editing video basic dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Karena belum ada. Nah, setelah sudah selesai, nanti boleh dilihat lagi videonya apa yang kurang, atau ada yang mau ditambah, atau ada yang mau dikurangin, atau mau diedit, itu bisa dilihat lagi. Nah, jika sudah, kita masuk ke tahap ekspor. Untuk ekspornya, kita pilih yang kanan atas, ini gambar kotak ini, kita klik, nah nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, bedanya ya kalau menggunakan Android dengan iPhone, kalau di sini di iPhone ini saya bisa sampai 4K. Jadi biasanya saya gunakan ini untuk editing sama buat syuting biasanya menggunakan HP ini. Nah, terus
Di sini saya bikin yang 1080 aja, yang standar 1080 pixel itu sudah bagus untuk tampilan di YouTube. Terus yang sebelah kanan, kesepakatan bingkainya kita bikin 30. 60 juga bisa. Biasanya 60 ini kalau mau bikin slow mo. Cuman kalau untuk di HP standar Android itu biasanya maksimal di 30. Biasanya kalau udah HP Android yang high class itu biasanya bisa sampai kecepatan bingkai 60. Itu nanti akan smooth. Jadi kalau pernah lihat video yang slow motion terus kelihatan jernih atau bening, itu biasanya dia kecepatan bingkainya itu di 60. Nah, di sini kita bikin yang 30 aja. Itu udah standar. Gitu. Terus yang bawah ini adalah kecepatan bit. Itu sama, kecepatan bit itu semakin cepat bitnya itu malah semakin bagus. Nah, cuman saya sarankan itu cukup di tengah aja. Jadi misalnya nanti mau pilih yang 70, ya udah pilihnya di tengah. 50 di pas di tengah. Karena memang rumus untuk editingnya antara resolusi kecepatan bingkai sama kecepatan bitnya itu harus pas di tengah. Karena apa? Maupun kita bikin 50 terus kita tinggikan, ya kualitasnya tetap nggak akan sebagus 70 di tengah. Gitu. Jadi standarnya sebegitu, standarnya kurang lebih begitu. Jadi taruh yang kecepatan bitnya itu di tengah di angka 54 Mbps. Nah, saat misalnya 540 pixel kita bikin di 2 Mbps. Oke, nah di sini kita pilih yang 1080. Nah, kalau 1080 kecepatan bitnya 10 Mbps. Terus nanti kita makin geser kanan kiri, nanti akan berubah juga tuh kapasitas size projectnya berapa. Kalau geser ke kanan, oke, terus kemudian kita pilih simpan video. Nah, ini kita ekspor. Terus kita play. Tampilannya ke Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adrian Nurtantio. Saya adalah instruktur KineMaster. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya sedang mengisi di editing video basic bersama teman-teman di kelas VIP. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan ini, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum. Salam. Oke, sudah selesai sesi untuk editing videonya. Kurang lebih begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Ya, untuk apa tadi kecepatan ya 30 60 itu pengaruh pengaruh di apanya ya namanya ya. Itu kan ada nanti kalau yang 30 ini misalnya datanya cuma 100 kilo, tapi kalau 60 bisa 500 kilo gitu. Ada nggak perbedaan seperti itu? Ada, Pak. Ini, jadi gini. Jadi kita lihat juga video yang kita masukkan di awal. Jadi itu sebenarnya sebelum kita tag video itu, kita juga udah bisa mengatur di awal itu. Kadang kan setiap hub itu, ini maksudnya udah teknis ya, di luar editing ya. Jadi kalau di video, di HP atau nanti di kamera itu kita bisa setting kecepatan bingkainya. Semakin tinggi kecepatan bingkainya, itu nanti gambarnya akan semakin smooth, semakin halus, Pak. Begitu. Tentu nanti akan mempengaruhi ini ukurannya. Nah, ini ya bisa dilihat ya, Pak. Di sini kalau saya 30 itu 10. Cuman 34. Enggak, Pak, yang bawahnya, Pak. Oh, 34 MB itu ya. Iya, 34 MB. Terus kalau ini saya tinggikan 60, nah ini jadi 69. Gitu. Itu mempengaruhi itu juga karena saat kita naikkan ini kecepatan bitnya juga akan naik, Pak. Karena harus mengikuti gitu. Karena mengikuti, tapi memang standarnya untuk editing video menggunakan KineMaster itu, dan mau KineMaster ataupun menggunakan software yang lain ya itu di tengah untuk proses ekspor. Standarnya gitu untuk editing. Yang pasti kalau misalnya videonya itu
di awal itu sudah kecepatan bingkainya 30, terus dipaksa bikin 60, tetap hasilnya bakal 30, Pak. Nggak akan ngangkat gitu. Jadi tetap balik lagi ke video awalnya dulu. Oh, gitu ya. Gitu, Pak. Nah, ini kalau yang tahapan ini sudah apa ya, masuknya tuh diproses di awal pas editing video, pas syuting videonya dulu. Begitu. Jadi memang saya sarankan kalau untuk editing ya misalnya kalau video biasa gitu ya, nggak yang saya nggak ngerti ini berapa ininya, ya udah pakai standar aja. Kecepatan bingkainya 30 aja. Udah itu. Standarnya itu minimal itu. Jangan di bawah itu. Karena kalau di bawah itu bakal beda lagi, Pak. Ya. Gitu. Durasi itu juga mempengaruhi berarti. Betul, Pak. Durasi juga mempengaruhi. Semakin panjang durasinya, nanti ukuran filenya akan semakin besar. Begitu. Nah, kalau untuk timeline-nya kan itu katanya bisa 4 tingkat, 5 tingkat, itu berpengaruh dengan itunya juga enggak, Pak? Ngaruh, Pak. Itu pertama ngaruh. Ya. Ya, pertama itu ngaruh nanti di device-nya, Pak. Kalau device-nya nggak kuat, itu nanti akan di tengah jalan tuh akan keluar sendiri. Kalian sering seperti itu. Kalau device-nya nggak kuat. Terus untuk ukurannya, nanti kalau misalnya layer semakin banyak, itu bakal semakin besar juga ukuran. Makanya kalau untuk editing yang benar-benar mau yang expert banget, itu memang harus menggunakan device yang bagus juga. Begitu. Tapi kalau hanya sekedar untuk editing video biasa, ya maksimal 4 layer itu udah lumayan, Pak. Iya. Itu kurang lebih begitu. Ya, ini kan saya ini hanya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya menggunakan 5 layer. 5. Ya, 5 layer. Ini 5 layer. Tapi 5 layer ini juga yang tulisan ini sebenarnya hitungnya 1 karena kan ini satu kesatuan. Jadi hitungannya 1, 2, 3, 4 layer ini. Yang terakhir audio, yang kedua itu foto atau gambar, yang 1, 2, yang ketiga itu ini tulisan. Nah, yang ke-1, yang terakhir itu ini objek utamanya, layer utamanya. Begitu, Pak. Nah, kalau layernya ini dia misalnya kan itu selalu suara ini selalu paling bawah, bisa di atas, di tengah gitu bisa. Kalau suara selalu paling bawah, Pak. Ini nggak bisa saya nggak bisa geser selalu suaranya. Selalu paling bawah. Karena suara itu cuma 1, Pak. Nah, suara itu juga kita bisa buat layer juga. Jadi misalnya nih suara ini kita mau potong-potong atau mau kita tambahkan suara baru. Misalnya ini ya, saya tambahkan. Nah, di terakhir ini kan belum ada suaranya nih. Kalau di mixer nggak bisa. Mixer gimana, Pak? Ya kayak kan misalnya ada ya suara ditambahi suara orang bisa, gitu Pak. kan. Bisa, Pak. Bisa. Ini contoh ya. Ini kan ini suaranya ya. Nah, ini kan ada suaranya nih. Ini saya tambahkan suara saya ya. Ini kita rek. Mulai. Cek balik. Oke. Nah. Terus lalu. Oh, sudah nggak bisa record. Nah, ini bisa di, Pak. Nah, ini contoh ya. Ini suara yang ini bisa kita pisah, Pak. Nah, ini kita bisa ekstrak nih. Video ini suaranya mau kita ekstrak. Nah, ini kita ekstrak. Klik ekstrak. Nanti, nah ini suara yang bawah. Nah, ini adalah suara yang dari videonya. Nah, ini kan jadi ada 2 tuh, Pak. Oh, gitu. Bisa ditambahin. Kalau mau nambah lagi ya bisa berarti. Bisa. Tinggal nanti klik aja yang record. Tinggal tambah aja. Nanti mulai tambah. Gitu. Tinggal gitu aja. Sama, Pak. Iya. Ya, cukup. Makasih. Oke. Sama-sama, Pak. Oke, aduh. Oke.
Oke. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Agus dari Oke. Semarang. Oke, mungkin kalau untuk kelas saya sudah Mbak Novita. Terima kasih buat teman-teman rekan-rekan yang mengikuti kelas saya pada malam hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC acara. Silakan Mbak Novita, monggo. Atau mungkin yuk foto dulu, kita belum foto dulu. Terima kasih Pak Joko, sama-sama. Kalau di foto gimana ya, Mbak Novita bisa minta tolong cek, halo. 1, 2. Bentar Mbak, belum. Oke, screenshot Mbak, minta tolong Mbak, soalnya saya pakai HP Winarse nggak kelihatan belum, semua. Bu. Ibu Winarse belum, fotonya belum muncul. Winase yang ada aja, enggak apa-apa. Ya, yang ada aja Ya, nggak apa-apa, yang dari dulu. 1. Ya, Wajah. Oke, ayo. Ya, Ya, saya nggak apa-apa. hitung. Oke. yang 1, nampil yang cakep-cakep aja. Iya, yang cakep aja. 1, 2, Cakep. 3. Oke. Saya Oke, kirim ke terima Pak kasih. Adrian. Nih. Ya, terima kasih Mbak Novita. Sama-sama. Sudah selesai Pak Adrian? Sudah Mbak. Tanya Oke. jawab sudah. Cuma yang nanya Sudah. kok saya terus gitu. Enggak apa-apa, Ya, Pak. ngomong sambil diskusi ya nggak Iya, apa-apa. sambil diskusi. Ngopi dulu, ngopi dulu. Iya, siap. Saya juga Iya. bawa minum ini. Bagaimana? Apakah teman-teman mendapatkan manfaat dari training malam hari ini? Cukup, baru cukup. Oke, Belum excellent, tapi masih cukup. enggak apa-apa. Nanti Hmm. kalau Ya, nggak apa-apa. sering mengikuti setiap Jumat, nanti lama-lama jadi excellent juga kok, Pak. Oh gitu Karena kan ya. sering diulang, lama-lama jadi good. Jadi Ya. bisa mengerjakan dengan baik, bikin project-project yang lain ya. Seperti itu. Jadi silahkan nanti mengikuti lagi untuk training video editing hari Jumat pekan depan lagi. Jadi video training editing bersama KineMaster ini kita adakan setiap hari Jumat. Jadi silakan teman-teman memantau terus perkembangannya. Kalau misalkan belum dapat informasi bisa tanya ke Mas Diki ataupun di grup-grup yang ada di Telegram. Nanti akan ada informasi tentang link dari video editing hari Jumat ini. Jadi Dan kami selalu dapat informasinya Jumat ini kan linknya nanti berubah-ubah apa tetap? linknya tergantung Mas Diki, kadang tetap kadang berubah. Jadi Nah, kalau itu. misalkan belum ada informasi, yang lama dicoba aja. Kalau misalkan gitu. bisa, berarti emang tetap. Tapi kalau misalkan nggak bisa, tanyakan aja. Mas Diki untuk yang Jumat ini linknya mana ya? Seperti itu. Nanti akan dikirim sama Mas Diki di grup. Mungkin Mas Diki lupa ya, karena memang Mas Diki sibuk sekali. Iya. Itu. Terima Jadi kasih. ya teman-teman bisa mengingatkan ke yang lainnya atau mungkin bisa ditanyakan di grup-grup Telegram yang ada di kelasnya Mas Diki ya, seperti itu. Baik teman-teman, untuk malam hari ini Pak Adrian sudah selesai ya, berarti Oke, sudah udah. selesai kelas pada malam hari ini. Monggo teman-teman kalau ingin istirahat dipersilahkan. Dari saya MC Utama, saya ucapkan terima kasih atas Terima atensinya. kasih Mbak Iya. Novi. Ya, terima Terima kasih Mbak kasih. Novita. Terima Malam Selamat Pak kasih, Agus, Pak Pak Joko. Adrian, makasih. Ya, Mas terima kasih Pak Adrian, Agus. terima Ya, kasih. sama-sama. Sama-sama Assalamualaikum Pak Agus, warahmatullahi sama Pak wabarakatuh. Joko. Selamat Sama-sama. malam teman-teman. Waalaikumsalam. Malam Mbak Monggo Joko. kalau mau istirahat dipersilahkan. Ya, Saya masih Pak menanti Joko mau kelas melek-melek yang dulu. lain. udah off. Tidak Pak oke. Joko sudah live. Untung tadi Pak Adrian segera masuk. Kalau enggak, saya menggantikan malah bingung dari mana tadi melanjutkannya. Iya, saya langsung nyari koneksi. Kemana Gimana? Pak? Di atas pohon atau di atas bukit? Di Pakai atas ini, genteng. pakai apa? Pakai paket data akhirnya. Oh, wifi-nya kenapa? Nggak tahu. Permasalahannya nggak udah tahu. bener sih. Udah bener. Cuman Iya. kalau yang tadi
di timeline-nya gambarnya ini kebalik. Kepalanya di Iya. bawah. Kalau kelamaan kan pusing, Mas. Kok Iya. bisa ya? Saya tadi ya bingung nih. Soalnya pindah ini Mbak, pindah device. Oh. Nah, Tadi device kan ada. pakai device. Editing yang pertama itu ternyata pakai HP saya Android itu suaranya nggak keluar. Oh. Suaranya nggak keluar karena kan kalau kita harusnya kan kalau pakai Zoom itu kan suaranya juga harus keluar. Tadi itu nggak keluar, makanya ini tak pindah nih. Ini saya login 2 nih. Hmm. Yang dari Android, udah keluar yang Android. Yang dari HP Android semua sama ini. dari HP semua. Oh. Tapi bisa share Atau screen ya? Android Kalau bisa Android share mungkin screen. itu Pak settingannya untuk Iya, betul. mikrofon itu Iya, harusnya mikrofon ya biasanya. yang bawaannya. Kalau enggak ya enggak bisa. Betul. Nah, kayak ini saya pindah di iPhone. Jadi Hmm. saya ekspor dulu dari yang Android itu, terus saya pindahin impor ke sini. Makanya tadi ada gambarnya kebalik. Oh, Gambarnya makanya kebalik. tadi kok settingan KineMaster-nya berbeda ya? Ternyata Betul. punya iPhone. Saya tadi sampai Betul. saya update lagi loh. KineMaster saya. Kok kayak aku update ya? Nah, makanya kan karena kan tadi kan kalau HP Android itu kan punyanya istri saya. Makanya kan ini saya kan udah punya sendiri, pas itu beli Android, pas saya beli iPhone, saya nyoba kok beda. Nah, pas ngajar saya minjem dulu kan, saya takutnya nanti saya ngajar pakai iPhone bingung ya orang-orang lain. Iya, iPhone itu beda banget. Saya punya Beda murid banget itu bener Mbak. berantakan gitu loh, beda. Betul. Awal-awal saya Posisinya megang beda. itunya. Awal-awal saya Kayaknya ngedit pakai masih ya mirip-mirip lah. Iya. Perbedaannya nih kan cuma di harga. Iya, betul. Kalau Tampilannya beda, udah Pak. betul, Ya, tampilannya beda beda, dikit. Pak. Tapi Tampilannya masih beda. kelihatan pasti misalnya ada. Iya. Ya sama kalau misalnya sudah benar konsen di konten kreator, Pak, memang saya saranin ini Pak, iPhone, Pak. Kalau Karena nggak iPhone butuh itu lagi kamera. Nggak butuh lagi kamera. kamera Cukup iPhone pakai sudah iPhone mumpuni ya. udah mumpuni. Karena saya Kameranya, juga videonya. videonya, Nah, itu harganya. fotonya. Fotonya itu Kendalanya sudah. kan di harga. Cari yang Cari yang second second aja, aja, Pak. Pak. Saya belinya second kok, Pak. Saya punya yang second loh, Pak. Pemberian Ya, orang. Saya cari berapa? saya second ini kemarin beli Serinya itu 6 juta, berapa? Pak. 12 XR, Pak, saya, Pak. Ini R. saya ini yang lama ini, iPhone lama ini, S5, 5S ini. Oh. Saya XR. Kalau Diimut. second berapa itu, Bu? Ini saya dikasih sih, Pak. Second Dikasih. kisaran 5. Ya, berarti Ibu kamu tuh cari pahala kasihkan ke saya. Ongkirnya saya tanggung, Bu. Oh gitu ya. Saya cari pahala yang lain aja lah. Bu. Saya cari pahala yang lain, Pak. Aja, tapi kalau diterima dengan benar, ya enggak apa-apa, terima kasih. Tapi Iya. saya bercanda. Itu kan saya punya murid yang pakai iPhone. Itu ketika memandu tuh lama banget karena kan masih menyesuaikan ya. Kalau kita posisinya di kiri, dia di atas. Betul. Kalau kita di atas, dia nggak tahu di mana. Jadi dia masih mencari posisinya itu lama banget. Iya, Sampai benar. itu ya. Jadi Makanya memang kalau saya ngajarin itu yang saya sampaikan itu yang dilihat gambarnya, bukan letaknya. Ternyata letaknya itu kalau yang pakai Android sama iPhone tuh beda. Iya, beda banget ya. Beda Gitu. banget. Tapi Makanya saya kalau ngajar sebagai pengajar ya harus punya pengetahuan di dua-duanya. dua-duanya. Betul. Saya Makanya kalau saya baru tahu itu. saya kalau lihat iPhone itu jadi males kan. Posisinya berantakan menurut saya sih. Mungkin kalau udah terbiasa iPhone enggak, tapi kalau udah terbiasa Android. Tambahan informasi, Bu, tambahan informasi. Ya. Di tempat saya Semarang hujan. Hujan. Wah, di sini udah selesai, Pak. Iya. Sini di Solo sudah selesai. Agak terang, tapi di beberapa tempat banjir. Katanya Solonya di mana, Bu?
Lawean, Jagalan, di mana lagi itu? Saya di Matahari Singosaren. Di mana, Bu? Matahari Di Singosaren. 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 Matahari Kalau saya Singosaren. saudara di Keprabon, Bu. Ke Prabon itu rumah Oh, saya ke dulu. Prabon. Iya. Saya dulu rumahnya ke Prabon, Keprabon berapa, Bu? Wetan, Oh, Wetan. depan Hotel Wigati ya. Iya, Hotel Sentral masuk itu toh, Bu. Iya, Hotel Sentral ada. Nah, itu saudara saya di sana banyak juga, Bu. Oh. Siapa, Pak? Saya pada juga nggak Kalau begitu anaknya kenal. itu Nasir, Muhtadi, Hmm, Sangadi. nggak begitu Ya. kenal sih ya. Karena udah lama pindah Ibu ke masuk barat. Hotel Sentral, ada Hmm, perempatan. Nah, itu yang hmm. ke kanan, ke kiri, atau yang dekat masjid? Masjid yang mana, Pak? Masjidnya kan ada Kalau Sunia. dari Hotel Sentral itu masuk perempatan itu kan pojokannya masjid, kecuali sudah ya apa masjidnya kecil, mungkin musola. Tapi kalau dulu masih kecil, saya di sana itu masjid, Bu. Hmm. Yaitu kebanyakan di Keprabon itu saudara, terus yang di saya kan ke Prabon Tengah. Oh, Prabon Kalau Tengah. dari arah yang satu jalur itu saya ke kanan. Nah, kalau ke Prabon Wetan kan ke kiri. Iya. Saya Nah, nggak itu tahu tapi nih luas. kondisi Prabon itu sudah banyak yang 2 jalur jadi 1 jalur. Ya, Kemudian banyak betul. warganya yang pindah, aku nggak kenal ini siapa. Udah Ya, ikut suaminya, ikut istrinya, jadi ya. nggak kenal ini. Pak Agus aktivitasnya apa, Pak? Saya udah pensiun, Bu. Oh, pensiun. Pensiun dari mana, Pak? PT Pusri. Pusri, yang di Semarang. Di Iya, Semarang ya posisinya ya? posisi Semarang. Oh, Pusri cabang ya perwakilannya ya ada. Kalau kita di provinsi, tapi di kabupaten-kabupaten seluruh Jawa Tengah ada. oh, asli Semarang ya, Pak ya? Asli Semarang, Bapak Ibu Solo. Ayah Oh, Gajahan, Solo. Ibu di Keprabon Tengah. Terus Oke. kalau yang karena mungkin Ibu angkatan yang berapa, Bu? Angkatan berapa? Angkatan apa, Pak? Kelahirannya itu loh, Bu. Saya kelahiran 81, Pak. Oh, 81 ya. Jauh, Bu, sama saya. Yang berapa, Pak? Termasuk Yang 82. ya saya enggak di bawah sekali, Bu. Jadi Ibu itu kalau dengan saya posisinya anak. Oh, Oh anak iya. saya ini 82. Saya Anak saya cucu berarti, Pak. ya. Ya, Kalau saya betul, berarti cucu berarti. cucu. Tapi saya Adrian belum punya berapa, Pak? cucu. Adrian berapa? 91. Saya 91. Masa? Dia nggak percaya kan. Apa Saya iya? paling muda ya. Oh, Di kelas oh, PHV saya paling muda. masih muda Mbak Ardiana. Mbak Akhirnya, Pak. Ardiana itu belum sampai 30. Belum nikah sih, Oh, belum tapi sampai. belum sampai. Oh, Mbak Ardiana Ya, So ya. Ardiana So itu kan Tapi sekarang Ibu ya tetap masih di Keprabonetan itu. enggak, saya tadi di Kalilarangan. Di mana, Bu? Kalilarangan. Matahari. Kalilarang, Singosaren. Singosaren. Singosaren kok ada Kalilarangan ya? Matahari, Singosaren. Oh, yang Soto Trisakti. ya, itu kalau dulu ada ini apa? Pasar itu toh. Pasar Singosaren tahu enggak, Bu? Iya, iya sekarang jadi Matahari Nah, itu Singosaren. Sekarang jadi perapatan. matahari. Sekarang jadi Matahari. Sekarang Dulu jadi matahari, bulan, Pak. sekarang Matahari. Di sana selalu siang, Bu, ya berarti. Iya, selalu Iya. Ibu siang. dekat matahari terus. Matahari. Betul. Betul. Saya di Soto Trisaktinya, Pak. Oh, gitu. Oke, sudah ya? Ya. Sudah Bu Ya. Dina, sukses. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Cepet ya Bu Dina ya.
2136. Cepat Habis selesainya. peserta bukan peserta ini, bukan peserta yang belum masuk Baru. prabayar. Peserta Pesertanya udah lama. semua prabayar semua. Oh, Jadi aku nggak pakai Biasanya jam acara babi bu 11. bebo. Oleh biasanya kan saat bikin acara rayuan gitu ya. Nggak usah. Rayyan Oleh Pulau habis Kelapa. habis itu ya udah saya bikin. Udah capek tapi juga. Terus Sudah Bu, padahal malam ini ada Ya. acara ya. Belum masuk loh. saya mundur diri Bu, mohon maaf kalau saya Iya. Mari. Terima Sama-sama kasih, Pak Agus. Pak Terima kasih Agus. Pak Agus. Sampai Selamat jumpa malam, Jumat Bu. depan. Ya. Ya, terima Sama, kasih. makasih. Ya terima kasih Mbak Ya, Novita. sama-sama. Nanti Mbak Novita mendingan Mbak Novita yang jadi MC aja ya. Nah, kenapa? Ya nggak apa-apa tadi udah bagus. Asik loh. Saya tadi lupa belum mimpin doa. Emang. Ya udah di kelasnya masing-masing aja doanya. Enggak tadi juga lupa aku. Oh, ternyata. Biasanya aku suka ingetin. Aduh. Ini saya stop recording ya.